Baik, jadi baru masuk kita yang kedua tentang imunitas. Ya, ilmu ya, saya harus katakan bahwa sekali ilmu kedokteran modern saat ini ya, yang digaung-gaungkan oleh Barat ya, yang saya pelajari sekian tahun itu banyak manfaatnya banyak, tapi juga banyak kekurangannya gitu kan. Saya pun harus akuin itu Bapak sekalian. Kenapa saya harus akuin? Karena memang banyak hal-hal atau penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi kesehatan yang tidak terselesaikan dengan itu. Ya. Cobalah Anda yang pernah datang katakanlah ke rumah sakit ya. Saya tidak dalam rangka menjelek-jelekan bukan, tapi maksud saya kita harus melihat apa yang kurang terus kita tambahkan gitu maksudnya gitu. Ketika Anda datang ke seorang tenaga kesehatan misalkan ada dokter segala macam gitu kan, apakah di situ ada nasihat-nasihat yang hubungannya bisa dikaitkan dengan masalah pencegahan, memperbaiki pola makan? Hampir-hampir nggak ada loh. Nggak ada. Memang ada dalam protokol-protokol kayak hipertensi, dia akan katakan lifestyle changing gitu kan, pengubahan gaya hidup segala macam, tapi faktanya hampir-hampir nggak ada. Ya, Malaysia ya, Indonesia ya kurang lebih sama lah ya. Di sana kan kita tahu bahwa karakter makanannya kan penuh santan ya. Malaysia itu. Ya. Di kedai-kedai makan di sana itu juga penuh dengan santan-santan seperti itu, dan nggak ada edukasi tentang bagaimana pola makan yang sehat. Ya. Bagaimana pola makan yang sehat dan bagaimana makanan tadi ya pilihannya ketika dia masuk ke badan kita, seperti yang mungkin Bapak Ibu bisa baca di postingan saya terakhir itu, ada 2 terakhir itu. Pilihannya cuma 2, dia menguatkan tubuh kita atau dia melemahkan tubuh kita. Ya, dan kalau nanti sudah belajar polanya, maka Masya Allah itu lebih gampang kita menelaahnya, menelisiknya gitu kan, sehingga nanti dapat, oh ini kesimpulannya kayak begini. Ya. Nah, imunitas Ibu Bapak sekalian, tubuh kita itu dia memang ada yang didapat dari orang tua, ya. Didapat dari orang tua dari apa yang dimakan oleh ibunya, baik makanan fisik ataupun makanan non fisik. Maksudnya makanan non fisik seperti apa? Ibu yang hamil ya, dan saat hamilnya dia banyak sedih, dia banyak mengeluh, dia banyak macam-macam yang sifatnya emosi negatif, maka itu akan menjadikan anaknya rentan atau mungkin tidak kuat imunitasnya, dan itu ada penelitiannya. Ya. Makanya waktu hamil itu jangan banyak omong, seperti Maryam alaihissalam, diam aja gitu kan. Apa yang dikerjakan? Oh, udah zikir aja. Ya, itu salah satunya. Karena kan diwariskan. Itu yang dimakan oleh pikirannya. Pikiran itu maksudnya yang dia ditangkap dari mata, telinga, ya, jiwanya atau mungkin perasaan itu. Nah, terus apa yang ditangkap juga atau yang dimakan oleh mulutnya. Ya. Pencernaannya, kalau dimakan oleh mulut atau pencernaannya tadi Bapak Ibu sekalian, maka itu akan juga menjadi bagian dari gen dari anak-anak yang akan dia hasilkan dari keturunannya dia. Ya, maka 2 hal tadi. Jadi maaf ya, beberapa kali itu ya saya mendapatkan kejadian anak-anak itu kena kanker, dan itu di bawah 10 tahun, bahkan umurnya 5 tahun. Itu saya nggak habis pikir bahwa ini dari mana ceritanya anak bisa dapat kanker kayak begini. Ya. Berarti paparan polutan yang masuk ke dalam tubuhnya itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Baik polutan yang sifatnya fisik atau polutan yang sifatnya non fisik. Ya. Dan juga mungkin ada kaitan dengan dosa orang tuanya. Dosa orang tua. Jadi hati-hati dengan hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh orang tua, dan kalau dia nggak sempat bertobat Bapak sekalian, maka bisa jadi itu akan menjadi bagian dari genetik anak-anak yang akan dihasilkannya. Waliyahzubillah. Ya. Nah, itu yang sudah terjadi, kita tidak bahas ya. Nah, sekarang kita bahas adalah terus yang sekarang kayak apa gitu kan. Nah, yang tidak banyak dipahami oleh orang di masa sekarang sebenarnya
imunitas kita itu ya juga ada yang tadi kan bawaan, ada yang kita dapat juga ya. Nah, imunitas bawaan ini atau dapatan ya Bos sekalian itu dihasilkan dari siapa atau bagaimana caranya kita menjaga itu ya. Kalau Anda lihat tangan saya ini. Ya, tangan saya ini. Tangan ini ya 5 jarinya ya. Kalau seandainya tangan ini memegang makanan, terus makanan tadi saya biarkan sekian lama gitu kan, apa yang akan terjadi dengan makanan tadi? Makanan tadi akan membusuk, kan gitu. Maka di situ kesimpulannya, oh ternyata di bagian hampir semua, bukan hampir, seluruh bagian tubuh kita ini ada makhluk-makhluk lain di situ. Ya, makhluk-makhluk lain yang mereka fungsinya apa? Menjaga keseimbangan ekosistem yang ada pada tubuh kita. Jadi bahasa sederhana itu, kalau Anda mengatakan I feel alone gitu kan, atau I feel alone, saya boleh katakan you're not alone. Karena Anda hidup bersama makhluk-makhluk yang ada dalam tubuh Anda. Sayangnya makhluk-makhluk tadi ya, itu pagi siang malam kita recokin dengan semua bahan-bahan yang membuat mereka tidak betah di badan kita. Kalau saya tanya, berapa banyak bahan kimia yang sudah masuk ke tubuh Anda dari pagi sampai siang ini, Ibu Bapak sekalian? Banyak. Anda pernah lihat isi odol itu apa? Anda pernah lihat isi sabun itu apa? Anda pernah lihat isi sabun itu apa? Sampo itu apa? Bahkan lotion-lotion yang kita pakai itu isinya apa? Bahan kimia semua. Masuk ke kulit, tap, gini kan? Apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan terserap masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah, dan tadi pilihannya 2. Kalau dia tidak menguatkan, dia akan melemahkan, bahkan justru malah bikin masalah ke dalam tubuh. Jadi kalau sekarang saya menyarankan apa saran dokter untuk menjaga imunitas dari luar. Ya, bagi Anda yang wanita yang masih suka dengan menggunakan seperti ini, banyak ibu-ibu kan menggunakan toiletries dan kosmetik. Carilah toiletries dan kosmetik yang ramah lingkungan ya, atau ramah dengan tubuh Anda. Ya. Kalau nggak perlu pakai, jangan pakai. Kalau emang terpaksa. Terus gimana supaya bibir misalkan tetap merah, gitu kan? Yang suka pakai lipstick, alah gampang mah kalau itu mah pakai cabai juga merah tuh bibir. Misalkan, kalau mau tetap merah, tapi susah ngomong kan kalau kena cabai, kan dia menggap-menggap gitu. Salah canda. Jadi glowing ya. Jadi kalau dibilang tubuh kita tuh kalau mau glowing ya, kalau sekarang kan lagi glowing, shimmering, apalah namanya itu kan. Itu sebenarnya simple banget kalau ngerti ilmunya. Sel kita tuh berpasangan di dalam ya. Kalau Anda tiap hari melumuri badan Anda dengan bahan-bahan alami ya, ada lulur lah mungkin ratus apa segala macam, atau minyak-minyak alami kayak minyak zaitun segala macam, dia akan minyak-minyak kayak tadi atau bahan-bahan tadi itu akan memasangkan kembali elektron-elektron yang lepas atau yang radikal bebas itu gitu loh, karena mereka sifatnya antioksidan. Itu aja. Semakin banyak yang masuk ke badan Anda seperti itu, ya semakin glowing badannya, bercahaya gitu kan. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet pakai ini itu segala macam, apalagi yang bahan kimia, ngapain juga. Apalagi nanti kalau ada ilmu lagi akan saya jelaskan bagaimana menjaga imunitas itu secara keseluruhan, itu insya Allah akan jauh lebih gampang. Ya, apa kata kuncinya? Saya bocorannya dulu. Kalau Anda mau berseri-seri kulit dan wajah Anda, maka perbaikilah perut Anda. Itu aja. Ya, kalau Anda mau perbaiki perut itu maksudnya gimana? Bukan cuman sekedar perutnya diolesin apa, bukan. Tapi yang masuk ke dalam perut itu diperbaiki. Nah, itu aja sebenarnya kuncinya. Ya. Nah, jadi itu pesan saya pertama itu, Ibu sekalian. Ya, perhatikan apa yang Anda pakai tiap hari. Ya,
kosmetik, toiletries gitu kan. Ya, sebisa mungkin cari yang bahan-bahan kimia itu sedikit. Jangan tanya pula nanti dokter pakai apa. Adalah saya punya sabun di sini, sabun ramah tubuh. Sabunnya saya pakai aja buat semua badan, buat kepala juga pakai, buat muka juga pakai. Ya, semua saya pakai karena ya sabunnya ramah gitu dengan badan gitu, nggak ada bahan-bahan seperti SLS, paraben segala macam gitu lah. Sampo juga sama. Kalau kosmetik saya nggak pakai, maaf. Iyalah nggak pakai. Terus itu ya.